Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang unsur alkali tanah. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan sifat-sifat fisis unsur alkali tanah. 2. Menjelaskan sifat-sifat kimia unsur alkali tanah. 3. Menjelaskan kelarutan senyawa logam alkali tanah berdasarkan hasil percobaan. Sifat unsur logam alkali tanah. Unsur logam alkali tanah terletak pada golongan utama yaitu golongan 2A yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Semua unsur golongan 2A ini memiliki elektron valensi 2, sehingga sangat mudah melepaskan 2 buah elektron membentuk ion positif 2. Jari-jari atom dan jari-jari ion dari berium sampai dengan ke radium semakin besar, sehingga mengakibatkan energi ionisasi dari berilium sampai ke radium akan semakin kecil, karena dengan semakin besar jari-jari atom, maka elektron valensi akan semakin mudah untuk dilepaskan. Sedangkan massa jenis dan potensial reduksi juga semakin besar. Semakin mudah melepaskan elektron, tentu semakin mudah mengalami oksidasi, maka potensial reduksinya akan semakin besar. Energi ionisasi, afinitas elektron akan semakin kecil. Seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, maka afinitas elektron atau kemampuan untuk menangkap atau menarik elektron akan semakin kecil. Titik didih dan titik leleh juga akan semakin kecil. Unsur logam alkali tanah merupakan logam-logam yang reaktif. Di antaranya, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air. Dirumuskan sebagai berikut. M adalah unsur logam alkali tanah, bereaksi dengan air, maka akan membentuk MOH2 ditambah dengan gas hidrogen. Semakin ke bawah dari berilium sampai dengan ke barium, kemudahan bereaksi dengan air semakin meningkat. Berilium hanya bisa bereaksi dengan uap air yang sangat panas, sedangkan magnesium bisa bereaksi dengan air panas, dan selanjutnya kalsium, strontium, barium bisa bereaksi dengan air pada suhu kamar. Selanjutnya, logam alkali tanah bisa bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida logam. Nah, ini dirumuskan, M ditambah oksigen maka menjadi MO. Itu oksida daripada logam alkali tanah. Kemudian yang ketiga, logam alkali tanah bisa bereaksi dengan asam, menghasilkan gas hidrogen. Ini dirumuskan, logam alkali tanah bereaksi dengan asam klorida, salah satu contoh ini adalah asam dari asam halida, maka menghasilkan MCl2 ditambah gas hidrogen. MCl2 berarti garam klorida dari golongan alkali tanah ditambah dengan gas hidrogen. Kemudian unsur logam alkali tanah bisa bereaksi dengan halogen. Dengan gas halogen, maka bisa membentuk garam halida. Di sini M ditambah X2, M logam alkali tanah, X2 adalah gas dari halogen, maka akan membentuk MX2, itu garam halida dari golongan alkali tanah. Kemudian yang terakhir adalah golongan alkali tanah bisa bereaksi dengan basa.
Logam alkali tanah bisa bereaksi dengan basa, selain bisa bereaksi dengan asam. Contohnya adalah di sini berilium bereaksi dengan NaOH ditambah H2O, maka akan menghasilkan Na2BeOH4 ditambah gas hidrogen. Kelarutan senyawa logam alkali tanah. Dalam tayangan slide ini diberikan dua contoh percobaan tentang kelarutan daripada senyawa hidroksida logam alkali tanah dan senyawa sulfat dari logam alkali tanah. Kelarutan senyawa hidroksida dari logam alkali tanah mulai dari magnesium sampai ke barium ternyata semakin mudah larut. Contohnya di sini ada percobaan Mg2+ dalam hidroksida sehingga nanti akan membentuk senyawa MgOH2 atau magnesium hidroksida. Kemudian selanjutnya Ca2+ dalam hidroksida, maka dia akan menjadi kalsium hidroksida. Selanjutnya adalah strontium hidroksida, barium hidroksida. Maka dari keempat senyawa ini, dari magnesium sampai ke barium semakin mudah larut. Dan magnesium hidroksida merupakan senyawa hidroksida yang paling sukar larut. Sedangkan senyawa sulfat dari golongan alkali tanah ini masih dibandingkan, yaitu dari magnesium sulfat, berarti kalsium sulfat, strontium sulfat, dan barium sulfat. Ternyata dalam senyawa sulfat dari golongan alkali tanah semakin ke bawah, yaitu dari magnesium sampai ke barium, ternyata semakin sulit larut. Maka di dalam bentuk sulfat, magnesium sulfat merupakan senyawa yang paling mudah larut dibandingkan dengan senyawa sulfat yang lainnya. Demikianlah pertemuan kali ini tentang materi sifat fisika dan sifat kimia unsur logam alkali tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.